Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I am trapped in this day for 1000 years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu di saat yang sama, Wu Qian pun datang dan bertanya apakah An Menglan sudah bangun. Dirinya sudah menyiapkan sarapan sekarang. Lalu An Menglan pun kaget, nyatanya Wu Qian ada di ruangan ini. Kemarin Wu Qian tidak pergi. Dengan ini An Menglan merasa bingung dan bertanya-tanya apakah malam tadi mereka sudah bercinta. An Menglan pun seketika bertanya langsung kepada Wu Qian, apakah mereka semalam bercinta? Lalu tak berselang lama, kini seseorang mengetuk pintu kamarnya dan menyebut bahwa dia adalah bagian dari service room dan memintanya untuk membuka pintu. Mendengar hal ini, An Menglan segera bersiap menggunakan pakaian handuknya dan memintanya untuk menunggu. Namun Wu Qian sendiri bertanya-tanya bagaimana bisa ada service room lagi, padahal pelayan yang mengantarkan makanan baru saja pergi. Segera Wu Qian memperingatkan An Menglan untuk tidak membuka pintunya, karena itu adalah paparazzi. Namun hal itu terlambat, An Menglan sudah membuka setengah pintu sehingga paparazzi ini dengan cepat memfoto An Menglan yang tengah bersama Wu Qian di sebuah kamar. Namun di saat yang sama, Wu Qian juga telah memfoto paparazzi ini. An Menglan pun sangat kesal karena tertipu dengan hal ini. Namun An Menglan sendiri masih berpikir soal kejadian tadi malam. Dirinya melepaskan pakaiannya saat masih bersama Wu Qian. Jika Li Ruobing melihat buletin berita, taruhan yang mereka lakukan segalanya mungkin akan menjadi sangat merepotkan. Lalu Wu Qian pun mengajak An Menglan untuk sarapan lebih dulu, serta meminta An Menglan untuk tidak khawatir dengan paparazzi ini. Dirinya akan menanganinya. Lalu Wu Qian pun segera menghubungi Li Ruotai dan mengatakan bahwa dirinya baru saja mengirim foto seseorang yang baru saja meninggalkan Hotel Xianhua, tapi masih berada di Donghai. Wu Qian pun meminta tolong untuk menangkap orang itu untuknya. Li Ruotai pun menyebut bahwa itu bukanlah masalah. Dirinya akan segera mengurusnya. Wu Qian pun kembali meminta An Menglan untuk tidak khawatir. Paparazzi itu tidak akan bisa meninggalkan Donghai. Jadi mereka bisa sarapan sekarang. An Menglan pun mengucapkan terima kasih kepada Wu Qian dengan ekspresi lesunya. Wu Qian pun menyebut bahwa ini bukan hanya tentang An Menglan. Dirinya juga tidak mau menjadi berita utama. Lalu 1 jam kemudian, Li Ruotai kembali menghubungi Wu Qian dan menyebut bahwa mereka telah menangkapnya, hanya saja dia telah mengirim sesuatu dari laptopnya dan itu sudah terkirim. Lalu Li Ruotai juga menyebut bahwa orang ini bernama Yang Having dari Web Studio. Li Ruotai pun bertanya apakah yang akan Wu Qian lakukan. An Menglan yang mendengar kata Web Studio nampak kaget dan mengatakan bahwa ini sudah berakhir. An Menglan pun bertanya-tanya bagaimana bisa mereka mengikutinya ke Donghai. Lalu Wu Qian sendiri mengetahui apa Web Studio ini. Web Studio didirikan di Shanghai oleh Feng Wei, paparazzi nomor 1 di Cina. Dia telah mengungkap banyak bintang besar dan punya pengaruh besar di industri. Oleh karena itu, Feng Wei juga disebut Master Peng. Dan sebagai anggota grup keuangan Xianxing yang berfokus di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, Huaxing Entertainment
yang telah menetap di Tiongkok dan memperoleh pengaruh yang semakin besar, dan raksasa hiburan dalam negeri Hezong Media Group yang didukung oleh web studio telah menjadi saingan paling kompetitif di industri ini. Dirinya yakin web studio akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat beberapa langkah besar. Wu Chen pun menyayangkan hal ini. Peng Wei bertemu dengan dirinya. Kemudian saat ini seseorang menerima sebuah telepon dan dia pun bertanya siapakah ini. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Feng Wei. Dan Wu Chen nyatanya langsung menghubunginya. Wu Chen pun bertanya, Feng Wei baru saja melihat fotonya. Tapi Peng Wei masih bertanya siapakah dirinya. Wu Chen pun memperingatkan Feng Wei jika Peng Wei menghapus foto itu, dirinya akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, maka sesuatu yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi. Namun Feng Wei sendiri menantangnya dan bertanya apakah dia mau mengancamnya. An Menglan sangat berpengaruh dan cara dia menangani segala sesuatunya bagus. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya hanya tidak ingin fotonya muncul di media. Feng Wei pun kembali bertanya siapakah ini. Wu Chen pun menyebutkan namanya dan Wu Chen sudah memperingatkan Feng Wei untuk keputusan Feng Wei ada di tangannya. Feng Wei sendiri bertanya-tanya siapakah Wu Chen ini. Dirinya belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dirinya kira sangat mengesankan. Lalu An Menglan sendiri menilai mengancam paparazi di industri hiburan adalah hal yang tabu. An Menglan pun akan melupakan hal ini karena Wu Chen bukan bagian dari industri. Lalu An Menglan pun bertanya apa rencana Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa rencananya tidak banyak. Sedangkan An Menglan sendiri masih berpikir bahwa hanya butuh waktu kurang dari beberapa menit agar berita di industri hiburan menjadi topik hangat. Tapi Wu Chen tidak punya banyak rencana. Lalu An Menglan mengatakan bahwa Wu Chen mungkin tidak begitu memahami industri hiburan. An Menglan pun memberikan masukan bahwa dirinya akan mencari seseorang untuk menghubungi web studio. Wu Chen pun seketika bertanya apakah An Menglan bisa mengambil fotonya. An Menglan pun hanya terdiam dihadapkan dengan pertanyaan ini. Melihat respon An Menglan, Wu Chen pun bertanya apakah An Menglan sendiri tidak yakin. Namun Wu Chen sendiri yakin, jadi dirinya akan menangani masalah ini. Kemudian di saat yang sama, Li Ruobing datang dan mengetuk kamar An Menglan, serta bertanya apakah Wu Chen bersamanya. An Menglan pun seketika kaget dengan kedatangan Li Ruobing. An Menglan pun nampak panik karena di saat kritis seperti ini, Li Ruobing datang. An Menglan pun bertanya-tanya apa yang akan Li Ruobing lakukan di sini. Segera Wu Chen membukakan pintunya. Li Ruobing pun hanya tersenyum melihat Wu Chen. Dan di saat itu Li Ruobing pun melakukan kontak mata dengan An Menglan. Lalu Li Ruobing pun bertanya apakah tadi malam Wu Chen tidur di sini dengan nyenyak. Wu Chen pun menjawab dengan santai dan Wu Chen merasa dirinya nyenyak. Kembali Li Ruobing bertanya bagaimana dengan tempat tidurnya, apakah tempatnya empuk atau tidak. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut, tempat tidurnya sangat empuk. Melihat sikap Wu Chen, Li Ruobing pun yakin Wu Chen artinya bermalam di sini. Lalu Li Ruobing pun bertanya kepada An Menglan apakah An Menglan tidur dengan Wu Chen. An Menglan pun panik ketika dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini. An Menglan mengaku bahwa dirinya mabuk kemarin, jadi dirinya tidak tahu pasti. Li Ruobing pun bertanya maksud tidak tahu di sini. An Menglan pun menyebut jika dirinya tidak tahu berarti dirinya tidak mengetahuinya. Wu Chen pun menyebut bahwa ada lebih dari satu kamar di suite ini. Dirinya tidak tidur di kamar yang sama dengan An Menglan. Wu Chen pun bertanya Li Ruobing pasti mencarinya tidak hanya untuk menanyakan pertanyaan membosankan seperti itu. Li Ruobing pun balik bertanya, membosankan bagaimana? Menurutnya tidak begitu. Mendengar hal ini, An Menglan pun bertanya-tanya apakah Wu Chen tidur di kamar lain. Walaupun hubungannya dengan wanita itu rumit, Wu Chen sepertinya bukan orang yang bisa berbohong dalam hal itu. Sedangkan Li Ruobing menilai bahwa jika melihat ekspresi An Menglan itu terlalu jelas, pasti telah terjadi sesuatu tadi malam. Bahkan jika mereka tidak tidur bersama, pasti ada upaya yang keterlaluan. Li Ruobing pun bertanya apakah dirinya memenangkan taruhan yang mereka buat. An Menglan pun tidak membenarkan hal itu. Li Ruobing belum menang taruhannya. Dalam pikiran An Menglan,
Karena tak ada yang terjadi dengan Wu Qian itu cuman ciuman, bukan berarti dirinya sudah jatuh cinta padanya. Hanya saja dirinya sedang terjebak dalam mood emosional kemarin. Lalu Lir Wobing menilai saat berbicara An Menglan kehilangan beberapa momentum yang An Menglan punya pada pertemuan pertama. Dan itu bagus. Meskipun taruhan itu penting, sikap An Menglan lebih penting. Wu Chen punya hubungan yang baik dengan wanita dan sejujurnya dirinya tidak peduli apakah An Menglan mempunyai satu lebih atau kurang. Tapi karena An Menglan datang belakangan, An Menglan harus mempertahankan statusnya sebagai selir. Kelakuan aneh Wu Yurong saja sudah cukup. Lir Wobing pun menerima hal ini karena belum menang dan akan mempertahankan taruhannya. Kemudian An Menglan mengatakan bahwa Lir Wobing datang tepat waktu. Ada sesuatu yang terjadi dan menjelaskan situasinya. An Menglan menyebut bahwa dirinya dan Wu Chen tidak bersalah, tapi paparazi itu pasti mengarang-arang. An Menglan pun meminta Lir Wobing untuk tidak menanggapinya secara serius saat Lir Wobing melihatnya. Dalam pikiran An Menglan, keluarga Li adalah keluarga yang kuat di Tiongkok, dan paparazi tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Lalu Lir Wobing pun bertanya kepada Wu Chen apa yang akan Wu Chen lakukan. Wu Chen meminta Lir Wobing untuk tidak khawatir, dirinya akan menanganinya. Lir Wobing pun mengerti, lagi pula dirinya tidak terlalu peduli. An Menglan pun seketika kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya, apa yang terjadi jika pacarnya diungkap bersama wanita lain oleh paparazi. Reputasi Lir Wobing sendiri akan terpengaruh. Dengan ini, apakah Lir Wobing akan mengabaikannya begitu saja? Kemudian Wu Chen mengatakan bahwa Feng Wei mempostingnya di Weibo, dan sekarang popularitasnya cukup tinggi. Dan berita utamanya akan diposting tanggal 2 Agustus mengenai berita skandal An Menglan. An Menglan pun menyebut bahwa masih ada 1 minggu lagi sebelum tanggal 2 Agustus. Sedangkan Lir Wobing masih menanggapinya dengan santai dan menyebut Wu Chen akan menjadi berita utama. Lalu Wu Chen pun menyebut bahwa ini masalah besar. Feng Wei pasti akan menelponnya saat waktunya tiba, sehingga mereka tak perlu khawatir. Lalu Wu Chen pun juga mencoba menenangkan An Menglan soal ini. Karena albumnya sudah diputuskan, mengapa mereka tidak mulai merekam beberapa lagu sekarang? An Menglan pun setuju dan menyarankan Wu Chen untuk pergi ke tempat Song Suan. Dia bilang peralatan studio rekamannya adalah yang terbaik di Donghai. Wu Chen pun mengerti, dengan ini mereka akan ke rumah Song Suan. Sedangkan Lir Wobing sendiri pamit pergi dan dirinya akan pergi ke Jinpu untuk mencari Qing Ying. Di sisi lain, Feng Wei sedang melakukan pembicaraan dengan seseorang yang dipanggil dengan nama Tuan Zeng. Feng Wei menyebut bahwa sebelumnya Tuan Zeng pernah bilang bahwa selama itu di Donghai tidak ada informasi yang tidak bisa Tuan Zeng dapatkan. Bagaimana menurut Tuan Zeng sekarang? Apakah Tuan Zeng sudah mendapatkannya? Sebenarnya apa latar belakang Wu Chen? Tuan Zeng pun mengatakan kepada Feng Wei jika ada kesalahpahaman antara Feng Wei dan Wu Chen, sebaiknya dijelaskan dengan jelas dan jangan berselisih dengannya. Mendengar hal ini, Feng Wei pun agak bingung dan berpikir, bukankah Tuan Zeng bilang sebelumnya bahwa satu-satunya orang di Donghai yang bisa dibicarakan dengan hormat adalah Lir Wotai? Mengapa Tuan Zeng berbicara tentang Wu Chen dengan cara seperti ini? Dengan ini, Feng Wei perlu menyelidiki situasinya lagi. Lalu Feng Wei pun tertawa menanggapi hal ini dan bertanya tentang apa yang Tuan Zeng bicarakan. Ada sedikit kesalahpahaman antara dirinya dan Wu Chen. Dirinya juga takut menyinggung perasaan orang, jadi dirinya akan menyelidikinya lebih dulu. Tuan Zeng pun menyebut jika ada kesalahpahaman kecil sih tidak masalah. Minta maaf saja. Sekarang di Donghai, Tuan Li harus menahan diri dan kakak iparnya. Wu Chen adalah orang yang memegang otoritas paling besar. Feng Wei pun kaget mengetahui bahwa Wu Chen adalah kakak ipar Lir Wotai. Dan kembali, apakah Wu Chen benar-benar pacar Lir Wobing? Tuan Zeng pun membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, Feng Wei menilai, karena Wu Chen hanyalah pacar Lir Wobing, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Dirinya punya bukti dia main-main dengan wanita lain di tangannya. Dirinya benar-benar tidak tahu apa yang Wu Chen punya, dan Wu Chen lah yang seharusnya takut. Dirinya akan mengirim beberapa orang ke Donghai untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saat ini di kediaman Song Suan di jam 6 sore. Lir Wobing pun bertanya kepada Wu Chen apakah pekerjaan Wu Chen sudah selesai.
Sebentar lagi waktunya makan malam. Wu Chen pun bertanya di manakah Li Rewobing. Li Rewobing pun menyebut bahwa dirinya saat ini ada di restoran Laufin. An Menglan yang mendengar hal ini mengatakan bahwa Wu Chen bisa makan sendiri. Dan jangan khawatirkan mereka. Dirinya dan Song Xuan mau merekam lebih lama lagi. Wu Chen pun mengerti dan segera pergi. Kemudian saat Wu Chen sampai, Xiao Die nyatanya sudah menunggu Wu Chen di luar dan memanggilnya. Wu Chen pun bertanya mengapa Xiao Die belum masuk. Xiao Die pun menyebut bahwa Li Rewobing memintanya untuk menjemput Wu Chen di sini. Lalu di sisi lain, Feng Wei pun mendapat kiriman dari anggotanya dan bertanya-tanya apakah wanita ini Li Rewobing. Temperamennya berbeda dari rumor yang beredar. Namun di saat itu Feng Wei menyadari sesuatu karena Wu Chen bisa bermain-main dengan An Menglan. Bukankah dia bisa bermain-main dengan wanita lain juga? Wanita ini bahkan mungkin bukan Li Rewobing. Dan seketika Feng Wei mencari profil dari Li Rewobing. Saat mengetahuinya, Feng Wei sudah menduganya. Wu Chen bertengger di mana-mana. Ini sungguh menarik. Feng Wei pun seketika meminta anggotanya untuk terus merekam. Bahkan jika dia memasuki kamar pribadi, dia harus mencari cara untuk lanjut merekamnya. Lalu saat Wu Chen sampai di dalam, Wu Chen tidak menyangka akan menjadi seramai ini. Dan nyatanya di sana selain Li Rewobing ada Mu Qian dan Su Qingying yang ikut bergabung. Dan segera mereka ingin segera memesan makanan karena sudah lapar. Lalu di saat itu anak buah dari Li Rewobing memberitahunya bahwa dia menangkap dua fotografer licik di dekat rumah Li Rewobing. Wu Chen yang mendengar hal ini menyebut bahwa bukan hanya mereka yang tertangkap, ada juga beberapa di restoran Laupin. Li Rewobing pun mengerti dan meminta mereka untuk membawa yang tertangkap di dekat restoran ke sini. Dan seketika mereka pun kini berada di hadapan Wu Chen. Wu Chen pun merasa bahwa ini sudah waktunya dia menelpon dirinya. Li Rewobing pun seketika bertanya apakah dalang di balik ini adalah Feng Wei. Wu Chen pun hanya tersenyum menanggapinya. Lalu tak berselang lama, seseorang menelpon Wu Chen dan menyebut Wu Chen benar-benar hebat. Wu Chen pun bertanya apakah ada yang salah. Dan seseorang di telepon menyebut bahwa menurutnya mereka perlu bicara empat mata. Namun Wu Chen sendiri menolak hal ini jika diminta sekarang. Dirinya mau makan malam dan bicara besok saja dan seketika menutup teleponnya. Feng Wei pun sangat kesal karena Wu Chen tiba-tiba menutup teleponnya dan menyebut Wu Chen sebagai gigolo gila yang hanya tahu cara bergelantung di paha wanita. Feng Wei pun menantang Wu Chen besok dan ingin melihat bagaimana Wu Chen akan keluar dari masalah ini. Lalu di saat itu Li Rewobing pun menawarkan diri untuk menemani Wu Chen besok. Namun Wu Chen merasa itu tidak perlu dan menyebut Li Rewobing telah salah paham. Dirinya tidak perlu berurusan dengannya. Sebaliknya dirinya membutuhkan kemampuan kecerdasan Feng Wei serta kesabaran, kehati-hatian dan keberaniannya. Li Rewobing pun bertanya apakah Feng Wei benar-benar bisa dikendalikan. Wu Chen pun menyebut bahwa itu tergantung pada seberapa menakjubkannya semua orang yang hadir di sini. Qingying pun seketika bertanya apa yang Wu Chen lakukan. Qian juga ingin membantu dan bertanya bagaimana cara mereka membantunya. Li Rewobing pun meminta Wu Chen untuk berhenti bertele-tele dan katakan saja secara langsung. Wu Chen pun seketika meminta Qingying, Qian, Xiao Die mendekat dan menciumnya. Li Rewobing pun seketika bertanya bagaimana dengan dirinya. Wu Chen pun menyebut bahwa bagian Li Rewobing adalah yang paling penting. Li Rewobing perlu memotret mereka saat mencium dirinya. Li Rewobing pun seketika terdiam dan segera memfoto mereka. Li Rewobing pun kembali bertanya trik macam apa yang sedang Wu Chen mainkan. Segera Wu Chen membisikkan rencananya. Li Rewobing pun menyebut Wu Chen benar-benar menjengkelkan. Kemudian di rumah Teh King Yuan, Feng Wei pun meminta Wu Chen untuk melepaskan anak buahnya. Wu Chen pun tidak keberatan untuk hal ini. Tapi Feng Wei harus menunjukkan ketulusannya terlebih dahulu. Misalnya, perekam suara ponsel atau semacamnya. Namun Feng Wei malah balik mengancam dengan menyebut bahwa Wu Chen pasti tidak mau Li Rewobing melihat foto-foto ini.
Wu Chen pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa dirinya dan An Menglan tidak ada apa-apa. Peng Wei mengatakan bahwa Wu Chen tahu kalau situasi seperti itu tidak mudah untuk dilepaskan. Wu Chen pun balik bertanya situasi seperti apakah yang Peng Wei maksud. Dan seketika Wu Chen mengirim sebuah foto dan bertanya apakah situasi seperti ini. Peng Wei pun sangat kaget dengan foto ini dan berpikir, dirinya benar Wu Chen memang bertindak ceroboh di belakang punggung Li Ruobing. Tapi mengapa dia sepercaya diri ini dan tidak merasa takut? Lalu Wu Chen pun bertanya mana yang lebih pantas buat dirinya tunjukkan kepada Li Ruobing. Foto ini atau yang Peng Wei ambil. Peng Wei pun seketika bertanya-tanya apakah Wu Chen sudah gila. Wu Chen pun tersenyum melihat respon Peng Wei dan mengajak Peng Wei untuk melihatnya. Dan menelpon Li Ruobing. Dan segera Wu Chen pun menelpon Li Ruobing di hadapan Peng Wei. Peng Wei pun menyebut bahwa Wu Chen tidak perlu bertindak. Wu Chen tidak akan bisa mengirimkannya ke Li Ruobing. Wu Chen pasti tidak ingin ketahuan selingkuh. Lalu Wu Chen pun kini berbicara dengan Li Ruobing di telepon dan bertanya, apakah Li Ruobing sudah melihat foto yang dirinya kirimkan? Li Ruobing pun malah balik bertanya apa maksud Wu Chen. Foto itu memang dirinya sendiri yang memotretnya kemarin. Peng Wei pun seketika kaget mendengarnya dan bertanya-tanya ada berapa saudari sebenarnya. Informasi ini berlebihan menurutnya. Dengan ini, Peng Wei menyadari jika Li Ruobing mengetahui dan mendukung perilaku ceroboh Wu Chen. Bahkan jika memang ada sesuatu yang terjadi dengan An Menglan, maka sama sekali tidak mungkin menggunakannya untuk mengancam Wu Chen. Lalu Li Ruobing pun mengatakan jika tidak ada yang lain, akan dirinya tutup teleponnya karena perusahaan sedang sibuk saat-saat ini. Wu Chen pun mengerti. Lalu Wu Chen pun bertanya apakah Peng Wei tahu. Dirinya tidak suka diancam dan mereka yang mengancam biasanya tidak berakhir dengan baik. Mendengar hal ini, Peng Wei pun berpikir, keluarga Li keluarga yang berkuasa dan kaya, beroperasi secara berbeda dari orang biasa. Dirinya berencana menggunakan Li Ruobing untuk menangani Wu Chen tapi dirinya salah perhitungan. Dan sepertinya sekarang ini menyinggung Wu Chen yang berarti menyinggung keluarga Li. Jika mereka menyinggung keluarga An di Xianjing dan keluarga Li di daratan Tiongkok, mungkin sebentar lagi mereka akan tamat. Dan seketika Peng Wei pun melunak dan menyebut bahwa mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka. Dengan ini, izinkan dirinya menuangkan secangkir teh untuk Wu Chen. Dirinya bisa mengkompensasi kerugian psikologis dan mental yang ditimbulkan pada Wu Chen dan An Menglan. Wu Chen pun bertanya kompensasi seperti apakah yang Peng Wei berikan. Apakah dengan menawarkan sejumlah uang? Mendengar hal ini, Peng Wei pun mengerti. Peng Wei menilai bahwa Wu Chen hanya ingin uang. Lalu Peng Wei pun meminta Wu Chen untuk menyebut nominalnya. Lalu Wu Chen pun merespon hal ini dan menyebut penghasilan tahunan Peng Wei sudah melebihi 100 juta yuan. Peng Wei pun kaget mendengarnya dan berpikir bahwa Wu Chen sepertinya sudah menyelidikinya dan bahkan menyebut angka 100 juta. Berapa banyakkah yang Wu Chen mau dari dirinya? Peng Wei pun seketika menyebut bahwa dirinya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Wu Chen pun hanya tertawa mendengarnya dan bertanya apakah Peng Wei mengira dirinya ingin memerasnya. Kembali Peng Wei bingung dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang Wu Chen lakukan. Jika bukan mau uang, apakah Wu Chen mau dirinya melakukan sesuatu yang berbahaya? Di saat itu Wu Chen pun meminta Peng Wei untuk berhenti melamun dan berpikir yang tidak-tidak. Dirinya hanya ingin melakukan bisnis di industri hiburan akhir-akhir ini. Menurut Wu Chen, mereka bisa bekerja sama. Wu Chen pun ingin mendengar pendapat dari Peng Wei tentang hal ini. Peng Wei pun seketika kaget mendengarnya. Wu Chen ternyata tidak menginginkan uangnya. Dia juga tidak ingin nyawanya. Dia hanya ingin bekerja sama dengan dirinya. Peng Wei pun mengerti bahwa Wu Chen hanya ingin bekerja sama. Maka dari itu mereka akan bekerja sama. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya berencana mendirikan perusahaan. Sebelum itu dirinya mau Peng Wei melakukan dua hal untuknya. Peng Wei pun menegaskan jangankan dua hal. Meskipun 20 hal dirinya akan menanganinya untuk Wu Chen. Wu Chen pun mengerti dirinya hanya ingin dua hal. Pertama, minta maaflah pada An Menglan. Adapun cara Peng Wei ingin memberikan kompensasi padanya,
Peng Wei bisa memutuskannya sendiri. Kedua, dirinya akan memberitahu Peng Wei informasi tentang perselingkuhan Zhou Shenlong dengan Wang Yaoyao. Dirinya mau Peng Wei membeberkannya. Mendengar hal ini, Peng Wei agak kaget. Zhou Shenlong adalah bintang top media Hezong yang merupakan seorang superstar. Dia bahkan adalah pemegang saham kecil di media Hezong. Dirinya sudah bekerja dengan media Hezong selama bertahun-tahun. Dengan ini, apakah Wu Chen mencoba membunuhnya? Namun setelah Peng Wei berpikir lagi, ini tidak benar. Wu Chen hanya ingin dirinya menunjukkan tanda ketulusan. Setelah dirinya analisis lebih dalam, kehilangan dukungan media Hezong belum tentu buruk lagi pula. Dekat dengan Wu Chen sama dengan dekat dengan keluarga Li. Itu merupakan dukungan yang lebih besar dan lebih kuat. Berdasarkan pemikiran ini, Peng Wei pun mengerti dan dirinya akan merilis informasi ini sesuai keinginan Wu Chen dan chapter berakhir.